Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik senyum yang ditampilkan pada setiap foto pernikahan mereka, ada luka yang diam-diam menganga. Pernikahan Amira dan Andre terlihat sempurna dari luar. Rumah mewah, bisnis keluarga yang berkembang, dan gaya hidup yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Tapi jauh di dalam rumah itu, ada kebenaran yang lebih gelap dan menyakitkan. Amira tumbuh dari keluarga sederhana. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, Bu Sumarni, wanita tangguh yang menghidupi anak semata wayangnya, dengan menjahit dari pagi hingga malam. Hidup mereka tidak mewah, tapi penuh cinta dan kehormatan. Saat Andre melamar Amira, ibunya sempat ragu. Bukan karena harta Andre, tapi karena sikap keluarganya yang terkesan merendahkan. Tapi demi kebahagiaan Amira, Bu Sumarni mengalah. 5 tahun berlalu sejak hari pernikahan mereka. Andre berubah. Kekuasaan dan kekayaan perlahan menjadikannya pria yang dingin dan angkuh. Ia mulai bersikap merendahkan pada keluarga Amira, termasuk pada mertuanya sendiri. Namun puncaknya terjadi saat insiden tak terduga terjadi. Ibu Amira dituduh mencuri di rumah mereka. Andre dengan penuh penghinaan mengusir Bu Sumarni dari rumah, tanpa penyelidikan, tanpa pembelaan. Amira yang menyaksikan ibunya dituduh dan diusir seperti pencuri, marah besar. Tapi bukan jenis kemarahan yang membabi buta. Ia memilih diam, menyimpan luka, dan mulai merencanakan balas dendam. Bukan dendam dengan kekerasan, tapi pembalasan yang akan membuat Andre sadar akan setiap kesalahan, satu persatu, hingga ia hidup dalam penyesalan paling pahit. Udara pagi menyelinap lembut lewat jendela besar di ruang makan. Sinar matahari menyapa pelan, menari di permukaan lantai marmer putih yang berkilau. Rumah besar bergaya minimalis milik Andre dan Amira, itu dipenuhi aroma kopi hangat dan roti panggang. Tak ada suara lain selain detik jam, dan sesekali kicau burung di luar jendela. Amira duduk di ujung meja makan, mengenakan gaun santai berwarna pastel. Rambutnya dikepang longgar, pipinya berseri-seri, matanya hangat memandang 2 orang yang ia sayangi. Suaminya, Andre, dan ibunya, Bu Sumarni, yang duduk berhadapan dengannya, tersenyum kecil sambil memegang cangkir teh. Mereka baru saja selesai sarapan. Andre, mengenakan kemeja putih kasual, tampak lebih santai dibanding biasanya. Pekerjaannya sebagai pengusaha konstruksi sering membuatnya pulang larut dan mudah stres. Tapi pagi ini, suasana rumah berbeda. Lebih hangat. Lebih hidup. "Bu, roti panggangnya tadi enak ya," ujar Andre dengan nada ringan. "Saya tadi kira itu buatan Mbak Rina." Bu Sumarni tertawa kecil. "Ah, bukan, Nak. Itu saya yang bikin tadi pagi, cuman oles mentega dan sedikit keju parut. Saya belajar dari YouTube-nya Amira." Amira tersenyum senang. "Iya, Bu, memang jago masak. Waktu kecil saya suka banget sarapan roti buatan Ibu." Andre mengangguk. "Pantesan beda rasanya. Ada tangan Ibu yang bikin, ya?" Suasana hangat itu mengalir seperti air, tanpa satupun gangguan. Tidak ada ketegangan, tidak ada tatapan sinis, tidak ada suara tinggi. Hanya tawa ringan dan kenangan yang perlahan menghangatkan ruang makan mereka. Bu Sumarni menatap Amira dan Andre dengan mata teduh. "Kalian berdua, alhamdulillah, Ibu senang sekali lihat kalian rukun begini. Ibu bisa tidur nyenyak di rumah kecil Ibu kalau tahu Amira dijaga baik sama suaminya." Amira mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Amira baik-baik, Bu. Andre selalu jagain Amira. Ibu nggak usah khawatir." Andre ikut menimpali. "Saya tahu betul, Bu. Amira itu bukan cuma istri, tapi juga sahabat saya. Kalau ada apa-apa, saya yang pertama berdiri buat dia." Bu Sumarni mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena kesedihan. Ia bangga putrinya tumbuh menjadi perempuan yang kuat, dan lebih bahagia karena bersanding dengan pria yang menghargainya. Rumah besar itu mungkin bukan miliknya, tapi hari ini ia merasa seperti di rumah sendiri. Setelah sarapan,
Mereka duduk di taman belakang. Andre membawa koran dan kopi. Bu Sumarni menyulam, dan Amira menyiram bunga. Percakapan mereka mengalir ringan, tentang rencana keluarga liburan ke Yogyakarta bulan depan, tentang bisnis Andre yang akan membuka cabang baru, dan tentang Bu Sumarni yang ingin memulai usaha kecil menjahit pakaian anak-anak. "Saya mau mulai pelan-pelan aja, Nak," kata Bu Sumarni. "Nggak usah besar, yang penting hati senang." Andre langsung menawarkan bantuan. "Kalau butuh modal, bilang saja, Bu. Saya bisa bantu urus. Kita juga bisa bantu jual online ya, Mir." Amira langsung mengangguk. "Iya, Bu. Aku bisa bantu desain dan foto-fotoin produknya. Kita jual di marketplace atau bikin akun Instagram sendiri." Bu Sumarni terharu. "Masya Allah, Ibu jadi semangat. Terima kasih ya, Nak. Kalian benar-benar luar biasa." Hari itu ditutup dengan makan siang sederhana namun penuh cinta. Ikan goreng, sambal terasi, lalapan, dan sayur asem kesukaan Amira. Mereka makan bersama di teras belakang sambil tertawa, mengenang masa lalu, dan menyusun harapan untuk masa depan. Tak ada yang tahu bahwa hari-hari tenang itu akan segera berubah. Tapi untuk saat ini, dunia Amira masih utuh, masih hangat, masih penuh cinta. Dan di dalam hatinya Amira merasa bersyukur. "Inilah hidup yang selama ini aku impikan," batinnya. "Rumah, cinta, dan keluargaku. Semoga begini selamanya." Hari-hari setelah kedatangan Bu Sumarni berlalu dengan damai. Amira menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Seringkali di sore hari, mereka bertiga duduk di taman belakang. Bu Sumarni menyulam, Amira membaca novel, dan Andre terkadang bekerja dengan laptopnya sambil sesekali ikut mengobrol ringan. Tapi perlahan, Amira mulai merasakan sesuatu yang tak kasat mata, sebuah perubahan kecil pada Andre. Perubahan yang bukan tentang kata-kata, melainkan tentang sikap. Tatapan yang tak lagi hangat ketika Andre memandang ibunya. Nada suara yang terdengar sedikit jengah saat Bu Sumarni menyampaikan pendapat. Dan paling terasa, Andre mulai lebih sering keluar rumah atau menyibukkan diri di ruang kerja atas. Bahkan saat Amira dan ibunya sedang makan bersama. Suatu malam, ketika Bu Sumarni sudah masuk kamar, Amira duduk di samping Andre yang sedang membaca laporan proyek di sofa ruang keluarga. "Andre, kamu merasa nggak nyaman ya Ibu tinggal di sini lama?" tanyanya pelan. Andre tidak langsung menjawab. Ia menutup laptopnya, menghela napas. "Bukan nggak nyaman, Mir. Tapi, kamu tahu sendiri, aku ini orangnya butuh ketenangan. Kadang, kehadiran orang lain di rumah bikin fokusku pecah. Aku ada beberapa tender besar bulan ini." Amira mengangguk kecil. "Kalau kamu memang terganggu, bilang aja. Aku bisa minta ibu pulang lebih cepat, tapi..." "Tapi?" Andre menatapnya. Amira menunduk sejenak. "Aku cuma merasa akhir-akhir ini kamu berubah. Lebih menjauh, dingin. Bukan cuma ke ibu, ke aku juga." Andre tersenyum tipis. "Mir, kamu terlalu sensitif. Aku tetap sayang kamu, tapi kerjaanku lagi padat. Dan soal ibu, aku cuma merasa, ya, mungkin rumah ini terlalu besar buat ditempati bertiga terus-menerus." Amira diam. Ia tidak ingin memperpanjang. Tapi malam itu, ia tidur dengan dada yang terasa agak sesak. Pagi berikutnya, Amira bangun lebih awal. Ia berniat membuat sarapan istimewa bersama ibunya. Mereka tertawa di dapur, membuat nasi uduk dan ayam goreng lengkuas. Resep lama yang dulu sering disajikan Bu Sumarni saat Amira kecil. Aroma harum memenuhi seluruh rumah. Namun saat sarapan disajikan dan mereka memanggil Andre ke meja makan, pria itu hanya muncul sebentar. "Maaf, aku nggak sempat makan. Harus ke lapangan lebih cepat hari ini. Tender besar. Nanti siang aku makan di luar." Amira menatapnya dengan kecewa. "Tapi ini kamu suka banget nasi uduk buatan ibu." Andre hanya mengangguk. "Nanti aku makan malam aja." "Terima kasih ya, Bu," katanya singkat, lalu pergi. Bu Sumarni tersenyum, tapi Amira bisa melihat ada gurat kesedihan di balik senyuman ibunya. "Nggak apa-apa, Nak. Lelaki kalau kerja memang begitu. Dulu almarhum bapakmu juga kadang begitu. Jangan diambil hati," ujar Bu Sumarni.
mencoba menenangkan putrinya. Amira hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tahu ibunya hanya ingin suasana tetap tenang. Tapi ia juga tahu, Andre bukan sedang sibuk, dia sedang menghindar. 2 hari kemudian, kejadian kecil mulai mengusik. Amira tengah membersihkan kamar tamu tempat ibunya menginap, saat ia melihat Andre berdiri di depan lemari kecil, menatap ke dalam dengan dahi mengernyit. Di tangannya ada kotak perhiasan kayu. "Kenapa, Mas?" tanya Amira menghampiri. Andre mengangkat kotak itu. "Aku cuman heran. Perhiasan ini biasanya aku taruh di lemari kaca kamar kita. Kok pindah ke sini?" Amira terkejut. "Aku nggak pernah mindahin. Mungkin waktu bersih-bersih Mbak Rina salah naruh." Andre tak menjawab. Ia hanya diam sejenak, lalu berkata, "Kamu sebaiknya simpan barang begini di tempat terkunci. Jangan ditaruh sembarangan." Nada suaranya dingin, bukan menuduh, tapi cukup untuk menanamkan rasa tidak nyaman. Amira menatap suaminya dalam diam. Apakah Andre sedang mencurigai sesuatu atau seseorang? Malamnya, saat Bu Sumarni sudah tidur, Amira memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, soal kotak perhiasan tadi, kamu mencurigai ibu ya?" Andre tidak langsung menjawab. Ia hanya memutar gelas anggur di tangannya. "Aku tidak bilang begitu, tapi kamu tahu, ini rumah besar. Banyak orang keluar masuk, asisten, tukang kebun, sopir. Kita harus waspada." Amira merasa dadanya mengencang. "Tapi tadi kamu lihat sendiri, yang terakhir pegang kamar itu ibu. Kamu pikir ibu bisa?" "Amira," potong Andre, kali ini nadanya lebih tegas. "Aku hanya bilang hati-hati. Jangan terlalu baper. Aku cuma mengingatkan." Amira menatap suaminya lekat-lekat. Matanya tak berkedip. "Mas, aku cuma minta satu hal. Jangan pernah sekalipun kamu menaruh curiga pada ibu. Beliau datang ke rumah ini sebagai tamu, sebagai keluargamu juga. Jangan perlakukan beliau seperti orang asing." Andre tak menjawab. Ia berdiri, mengambil laptopnya, dan berkata singkat, "Aku ke ruang kerja dulu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Amira menangis dalam diam. Pagi harinya, saat semua orang masih tidur, Amira duduk di meja makan sambil menatap kosong keluar jendela. Segelas teh di tangannya sudah dingin. Di kepalanya, ada satu kalimat yang terus berputar. Retakan kecil di dinding bisa tumbuh jadi jurang jika dibiarkan. Amira belum ingin berpikir buruk, tapi hatinya mulai tak tenang. Ia tidak butuh perhiasan, tidak butuh rumah besar, tidak butuh kemewahan. Yang ia butuhkan hanyalah harga diri, bagi dirinya dan bagi ibunya. Dan jika suatu hari, ada yang berani menginjak harga diri itu, Amira bersumpah, ia akan melawan. Dengan caranya sendiri. Langit pagi tampak kelabu, seperti menggambarkan isi hati Amira yang tak menentu. Ia berdiri di depan jendela kamar, memandangi taman kecil yang perlahan dibasahi gerimis. Hujan turun rintik-rintik, tapi udara tetap gerah, seperti menahan sesuatu yang hendak meledak. Bu Sumarni sudah bangun sejak subuh, seperti kebiasaannya. Ia tengah menyapu teras depan dengan pelan, tubuh ringkihnya diselimuti sweater tipis. Amira sempat membujuk ibunya untuk tetap di kamar, tapi wanita itu bersikeras. "Ibu nggak bisa diam aja, tangan ini gatal kalau nggak kerja." Andre belum turun dari kamar kerja. Sejak semalam, mereka hampir tidak berbicara. Amira mulai merasa jarak yang terbentuk bukan lagi halus atau samar, tapi nyata. Seperti tembok tinggi yang tak kasat mata. Dan pagi itu, dinding itu mulai runtuh. Sekitar pukul 8, terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Rina, salah satu ART mereka, berlari-lari dari dapur menuju kamar Andre sambil panik. Tak lama, Andre keluar terburu-buru, wajahnya tegang. Amira yang masih di ruang keluarga langsung berdiri. "Ada apa, Mas?" tanyanya. Andre tidak menjawab. Ia langsung berjalan cepat ke arah kamar tamu, tempat Bu Sumarni menginap. Di belakangnya, Rina mengikuti sambil berkata, "Saya lihat lacinya kebuka, Pak. Barang-barang perhiasan Ibu Amira yang biasanya ditaruh di lemari, hilang. Dan itu, Bu Sumarni sempat masuk ke kamar utama tadi pagi." Amira memucat. "Apa maksud kamu, Rina? Ibu ke kamar utama? Buat apa?"
Saya lihat dia keluar dari situ, Bu. Saya kira Bu Amira yang suruh. Andre langsung menoleh tajam. Jadi kamu bilang, ibu kamu masuk ke kamar kita tanpa izin? Mas, jangan langsung. Amira mencoba menahan, tapi Andre sudah melangkah cepat ke taman depan, tempat Bu Sumarni masih menyapu. Ibu, panggilnya tajam dan keras. Bu Sumarni menoleh sedikit kaget. Iya, Nah. Andre menghampiri dengan napas berat. Barusan ada yang masuk ke kamar utama dan membuka lemari saya, dan perhiasan Amira hilang. Ibu tadi masuk kamar kami? Bu Sumarni menunduk. Iya, tadi pagi. Mau cari tisu, saya kira di lemari itu. Maaf kalau tanpa izin. Dan perhiasan itu sekarang tidak ada. Jadi saya cuma ingin tanya langsung. Ibu lihat atau ambil sesuatu dari lemari itu? Bu Sumarni tertegun. Matanya melebar, lalu bergetar. Nak, maksudmu, kamu nuduh ibu nyuri? Andre mengatupkan rahang. Saya nggak menuduh, tapi fakta di depan mata, hanya ibu yang masuk kamar itu. Dan sekarang barangnya hilang. Amira langsung berdiri di antara mereka. Mas, kamu dengar sendiri, ibu masuk karena nyari tisu. Kenapa langsung dituduh? Dan kamu, Rina, kamu asal ngomong, tahu dari mana barang itu hilang? Sudah dicek betul belum? Rina terlihat gugup. Saya cuma bilang yang saya lihat, Bu. Cek laci satunya. Aku pernah pindahkan ke sana minggu lalu, tegas Amira. Andre menoleh ke Rina. Coba kamu cek sekarang. Rina berlari kembali ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian ia kembali sambil menunduk, wajahnya takut. Maaf, Pak. Ternyata perhiasannya ada di laci bawah. Saya lupa Ibu Amira pernah mindahin. Andre membeku. Wajahnya kaku, matanya langsung menatap Amira dan ibunya. Suasana hening. Tapi bukan hening yang nyaman. Ini adalah keheningan yang mengguncang. Amira memeluk ibunya yang berdiri terpaku. Bu Sumarni menatap kosong, seperti tak percaya baru saja dituduh mencuri oleh menantunya sendiri. Maaf, Bu, Andre akhirnya berkata, suaranya berat. Saya hanya terlalu cepat menyimpulkan. Tapi bagi Amira, ucapan maaf itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Bu Sumarni tidak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas panjang, menunduk, lalu masuk ke kamar dengan langkah perlahan. Beberapa jam kemudian, Amira duduk sendiri di ruang kerja Andre. Di tangannya ada bingkai foto pernikahan mereka. Ia dan Andre berdiri berdampingan, tertawa di tengah taman bunga. Tapi kini, ia hanya bisa menatap gambar itu dengan hampa. Andre masuk tanpa mengetuk. Mir, aku mau bicara. Amira tidak menjawab. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah, tapi kamu juga tahu aku cuma ingin melindungi. Melindungi siapa? Barang atau egomu sendiri? Potong Amira tajam. Andre terdiam. Mas, kamu bisa berpikir bahwa ibuku, seorang janda tua, datang ke rumah anaknya, dan niatnya mencuri. Kamu tahu betapa hinanya itu? Aku tidak berniat menghinanya. Aku hanya... Kamu sudah menghinanya, Andre. Suara Amira gemetar, tapi penuh kendali. Kamu tidak hanya menghina ibu. Kamu menghina aku. Aku, anaknya. Seorang istri yang kamu bilang kamu cintai. Andre mendekat. Amira, aku benar-benar menyesal. Tolong jangan begini. Aku hanya... Sudah. Aku dengar cukup. Sekarang kamu boleh keluar. Aku ingin sendiri.
Amira menatapnya dingin. Untuk pertama kalinya, Andre merasa tak berdaya di depan istrinya. Malamnya Bu Sumarni datang ke kamar Amira dengan koper kecil di tangan. Wajahnya tenang, tapi matanya lelah. "Nak, Ibu pulang besok pagi ya?" Amira berdiri panik. "Enggak, Bu. Jangan sekarang. Jangan pulang." "Ibu capek, Amira. Bukan karena rumah ini, tapi karena Ibu sadar. Ibu ini bukan siapa-siapa di sini. Bahkan dianggap bisa nyuri. Ibu nggak bisa tinggal lebih lama. Maaf, Nak." Air mata Amira jatuh. Ia memeluk ibunya erat. "Aku janji, Bu, semua ini nggak akan selesai begini saja." Bu Sumarni hanya tersenyum tipis. "Ibu percaya kamu, Nak. Tapi Ibu juga ingin kamu kuat. Jangan biarkan orang lain injak harga dirimu atau harga diri keluargamu." Amira mengangguk. Tapi di balik pelukannya, pikirannya sudah berjalan ke depan. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar insiden. Ini peringatan. Dan jika suaminya bisa begitu mudah mencurigai orang tuanya, lalu apa yang bisa dia lakukan selanjutnya? Tidak, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Seminggu setelah kepergian Bu Sumarni, rumah itu kembali tenang. Tapi bukan tenang yang hangat, melainkan tenang seperti gua kosong, sunyi dan dingin. Amira tak banyak bicara. Ia menjalankan tugas rumah tangganya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan kamar, dan mengurus beberapa urusan kecil rumah. Tapi semua dilakukan dengan jarak. Andre menyadari perbedaan itu. Tapi ia tak cukup bijak untuk merespon dengan benar. Ia memilih membiarkan waktu yang bekerja. Ia kira luka itu akan sembuh sendiri, bahwa Amira hanya sedang sensitif. Ia tak tahu bahwa di balik sikap tenang istrinya, ada badai yang sedang disiapkan. Amira tidak ingin berteriak, tidak ingin menangis lebih banyak. Ia ingin suaminya belajar, bukan hanya menyesal, tapi hancur. Dan ia tahu, pria seperti Andre hanya akan hancur ketika kehilangan apa yang paling ia banggakan, kekuasaannya, pengaruhnya, dan reputasinya. Amira membuka laptop di kamarnya, membuka folder lama berisi catatan bisnis Andre. Ia tahu sejak awal, Andre mempercayainya untuk mengelola sebagian data keuangan pribadi, terutama aset keluarga yang terdaftar atas nama bersama. Tapi Andre juga sering sembrono. Banyak file penting tak dilindungi sandi. Amira membuka satu persatu, rekening investasi, aset tanah, saham, hingga kepemilikan perusahaan kecil yang digunakan Andre sebagai kendaraan bisnis sampingan yang tak pernah diberitahukan pada mitra utamanya. "Ini bukan ilegal," gumam Amira dalam hati, "tapi sangat rentan." Ia mulai mencatat, rapi, sistematis. Setiap nama perusahaan yang dititipkan atas nama orang lain, setiap aliran dana dari rekening bayangan yang selama ini tak pernah disentuh pajak. Ia tidak butuh menyabotase. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya ke pihak yang tepat. Tapi sebelum itu, ia ingin menguji satu hal. Seberapa besar kepercayaan Andre terhadapnya masih tersisa. Malam itu, saat Andre duduk di sofa ruang keluarga, Amira datang dengan secangkir teh hangat. Untuk pertama kalinya sejak insiden minggu lalu, ia berbicara dengan nada lembut. "Mas, aku mau bantu kelola satu unit apartemen yang kamu beli dulu di Kemang. Sayang kalau dibiarkan kosong terus." Andre tampak terkejut, lalu menatap curiga. "Kenapa tiba-tiba mau urus itu?" "Ya, karena aku ingin produktif. Lagi pula itu aset kamu juga kan? Kita bisa sewakan. Lumayan jadi passive income." Andre menatap Amira cukup lama, lalu mengangguk. "Ya sudah, aku kasih kamu aksesnya. Tapi tetap lapor semua pengeluaran dan pemasukan." "Siap," jawab Amira sambil tersenyum tenang. Satu pintu telah dibuka. Amira tahu, Andre masih percaya padanya dalam hal keuangan, dan kepercayaan itu akan menjadi senjata. Beberapa hari kemudian, Amira mulai aktif di media sosial. Bukan untuk pamer, tapi untuk membangun personal branding. Ia mulai membuat konten soal gaya hidup sehat, manajemen rumah tangga, dan hal-hal yang disukai oleh segmen ibu rumah tangga kelas menengah atas. Tapi yang paling penting, ia menampilkan dirinya sebagai istri dari seorang pengusaha sukses yang menginspirasi,
sambil perlahan membuka cerita tentang nilai-nilai keluarga. Beberapa kontennya viral. Ia diundang menjadi pembicara di seminar parenting. Banyak brand mulai menghubunginya untuk kerjasama. Andre awalnya menganggap itu hal remeh. Tapi saat Amira tampil di salah satu kanal YouTube dengan jutaan penonton dan menyampaikan kutipan tajam yang terdengar seperti sindiran halus, barulah Andre sadar ada sesuatu yang terjadi. Seorang wanita tidak perlu berteriak untuk menunjukkan harga dirinya. Kadang, diamnya adalah cara paling elegan untuk membalas, ujar Amira dalam wawancara itu. Andre menonton tayangan itu dari ruang kerjanya. Matanya menyipit. Seminggu kemudian, Andre menghadiri rapat direksi perusahaannya. Di sana, ia menerima kabar mengejutkan. Salah satu investor utama mereka mengundurkan diri. Alasannya? Isu bahwa perusahaan Andre memiliki banyak anak perusahaan fiktif yang tidak transparan dalam pencatatan pajak. Andre terkejut. Siapa yang bilang begitu? Tapi tidak ada jawaban yang pasti. Hanya bisikan, hanya rumor. Tapi cukup kuat untuk membuat para pemegang saham ragu. Andre mulai panik. Ia menelusuri ulang semua dokumen. Dan saat membuka salah satu dokumen digital yang pernah dibagikan melalui email bersama, ia melihat jejak pengeditan terakhir dilakukan oleh Amira. Ia langsung pulang, marah, gelisah. Tapi begitu masuk ke rumah, Amira menyambutnya dengan senyum tenang. "Kamu edit file keuangan pribadiku?" tanya Andre tanpa basa-basi. Amira tidak terkejut. Ia hanya menatap suaminya tenang. "Semua dokumen yang aku sentuh, milik bersama, Mas. Atas nama kita berdua. Aku tidak mengubah apa-apa. Hanya membaca dan menyalin." "Untuk apa?" Suara Andre mulai meninggi. Amira tersenyum, lalu mendekat. "Untuk berjaga-jaga. Karena aku sudah belajar. Cinta itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah perlindungan atas nama keluarga. Dan kalau satu hari seseorang yang kamu percaya berubah menjadi orang asing, kamu tidak boleh datang dengan tangan kosong." Andre mematung. "Tenang, Mas," lanjut Amira. "Aku belum melakukan apa-apa. Tapi mungkin orang lain sudah." Amira lalu meninggalkan suaminya yang berdiri terpaku. Di tangannya, ia masih menggenggam ponsel yang menunjukkan jumlah pengikut media sosialnya yang terus bertambah, dan dengan itu, kekuatannya juga tumbuh. Malam itu, Andre duduk sendiri di ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak memegang kendali. Istrinya, yang selama ini ia anggap lembut dan patuh, kini menjelma menjadi sosok yang tak bisa ia prediksi. Ia membuka lemari besi, mengeluarkan beberapa dokumen keuangan pribadi, dan mendapati salah satunya hilang. Sebuah fotokopi surat perjanjian waralaba bernilai miliaran rupiah. Ia menggeledah seisi ruangan, tapi tidak ada. Lalu ia melihat selembar kertas kecil terlipat di meja. Bukan ancaman, bukan surat. Hanya secarik memo dengan tulisan tangan Amira. "Kamu sudah belajar bahwa kehilangan itu menyakitkan?" "Belum, tapi akan segera." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andre merasa takut. Bukan karena kehilangan kekayaan, tapi karena ia tahu Amira tidak lagi bermain sebagai istri. Ia sedang bermain sebagai lawan. Andre duduk di balik meja kerjanya, mata sembab, rambut acak-acakan, dasi menggantung tak rapi di leher. Jam menunjukkan pukul 2:10 dini hari, namun tak ada sedikit pun rasa kantuk. Matanya terpaku pada laporan bulanan perusahaan yang baru saja dikirim oleh tim audit internal. Laporan itu mengonfirmasi kekhawatannya. Modal investor utama sudah resmi ditarik sepenuhnya. "Gila, semua ini terjadi dalam waktu 2 minggu?" gumam Andre lirih. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut. Keputusan mundurnya investor berdampak masif. Beberapa proyek besar yang sedang berjalan otomatis ditunda. Reputasi perusahaan di mata mitra bisnis menurun drastis. Bahkan, beberapa vendor mulai menolak kerjasama karena mendengar isu penggelapan dana. Tapi yang paling menghantam Andre bukan soal proyek yang gagal atau kerugian finansial. Yang menghantamnya adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi setelah Amira diam. Bukan marah, bukan menangis, tapi diam. Dan kini ia tahu, diam itu bukan karena menerima,
Tapi karena menunggu waktu yang tepat, keesokan paginya, Andre datang ke kantor lebih awal, mencoba menata ulang sistem internal, membungkam rumor yang berkembang, dan mengatur ulang strategi pemasaran. Namun pagi itu juga, seorang karyawan seniornya, Pak Rianto, kepala divisi hukum yang sudah bekerja bersamanya hampir 10 tahun, meminta waktu untuk bicara empat mata. Pak Andre, maaf kalau saya lancang, tapi saya tidak bisa lagi bekerja dalam lingkungan yang tidak jujur. Saya tidak bisa mempertahankan perusahaan jika di belakang saya ada manipulasi data aset dan pemalsuan dokumen pajak, ujar Rianto dengan tegas. Andre membeku. Kamu percaya rumor itu, Yan? Itu semua tidak benar. Pak Rianto menggeleng. Saya tidak percaya rumor, Pak. Tapi saya lihat sendiri data digitalnya. Semua jejak file menunjukkan bahwa laporan keuangan beberapa unit usaha memang direkayasa. Dan saya mendapat salinan dari orang dalam. Orang dalam? Andre hampir berteriak. Siapa yang berani main belakang? Pak Rianto meletakkan satu amplop di meja Andre. Di sana tertulis nama pengirim. ARS. Andre langsung mengenal inisial itu. Amira Ratnasari Soedibyo. Istrinya. Malam itu Andre pulang dengan langkah berat. Rumah yang dulu terasa seperti istana kini seperti kuburan. Amira tengah duduk di ruang tamu, membaca buku sambil mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Ia tampak tenang, bahkan tersenyum kecil saat melihat Andre masuk. Kamu pulang cepat, katanya ringan tanpa emosi. Andre menatap wanita itu lama. Ia ingin marah, tapi mulutnya terkunci. Kamu yang kirim laporan audit internalku ke Pak Rianto? Tanyanya pelan. Amira menutup bukunya, mengangkat alis. Laporan? Aku hanya kirim file yang pernah kamu simpan di drive bersama kita, Mas. Ingat, folder yang kamu beri nama Dokumen Backup 2023? Andre mengepalkan tangan. Itu folder pribadiku. Amira tersenyum dingin. Pribadi, tapi di laptop keluarga akun bersama. Kata kamu dulu, kita ini satu tim, Mir, gak ada rahasia. Ingat? Andre terdiam. Kata-kata itu memang pernah ia ucapkan saat meyakinkan Amira untuk tak mempertanyakan aset-aset yang ia simpan atas nama orang lain. Aku nggak pernah sengaja menyabotase. Aku hanya beri data yang sebenarnya kepada orang-orang yang selama ini kamu bohongi. Kalau mereka bereaksi, ya, itu hak mereka. Andre merosot ke sofa. Napasnya berat, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau. Kamu mau apa, Mir? Mau ngancurin aku? Amira mendekat. Ia berdiri di hadapan Andre, menunduk sedikit, menatap langsung ke mata pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Mas. Aku hanya ingin kamu tahu rasanya dihina, dicurigai, dianggap tak lebih dari bayangan hitam dalam rumah yang harusnya jadi tempat aman. Waktu kamu tuduh ibu mencuri, tanpa bukti, tanpa logika, aku mati di dalam. Seketika. Dan sekarang, aku hidup lagi. Tapi bukan sebagai istrimu. Sebagai seseorang yang akan memastikan kamu tidak lagi bisa meremehkan siapapun. Andre menunduk. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Amira melangkah menjauh. Mulai besok, aku akan tinggal di apartemen Kemang. Unit yang atas nama kita berdua. Aku ingin tenang. Dan aku ingin kamu merasakan sepi. Seminggu setelah kepergian Amira dari rumah, hidup Andre berubah drastis. Dua rekan bisnis lamanya resmi memutus kontrak karena alasan reputasi. Media lokal mulai memberitakan soal penyelidikan audit internal terhadap perusahaan Andre. Klien-klien penting mundur dengan alasan yang sama. Perusahaan Anda tidak lagi bisa dipercaya. Di sisi lain, Amira justru bersinar. Ia mengelola akun media sosialnya dengan lebih profesional, bekerja sama dengan agensi digital, dan menjadi narasumber tetap dalam beberapa podcast terkenal. Salah satu episode paling viralnya berjudul, Ketika Wanita Diam, Dunia Mulai Bergetar. Dalam episode itu, Amira tidak menyebut nama Andre. Tapi semua orang yang mengenalnya tahu siapa yang ia maksud, termasuk Andre sendiri. Di apartemennya, Amira mulai membangun lini usaha kecil, konsultasi personal branding dan manajemen krisis keluarga. Dan ia tahu betul, klien pertamanya akan datang bukan dari kalangan bawah,
melainkan orang-orang seperti Andre. Pria yang terbiasa mengontrol, tapi tak siap ketika orang yang mereka injak mulai berdiri dan menatap balik. Suatu malam Andre tak tahan. Ia menghubungi Amira, meminta bertemu. "Kita bisa ketemu?" pesannya singkat. Amira membalas, "Tentu, tapi bukan sebagai istri, sebagai mantan mitra. Kita akan bicara bisnis." Kalimat itu menghantam Andre lebih keras dari tamparan. Ia sadar, Amira bukan lagi bagian dari hidupnya. Ia telah menjadi entitas sendiri, dan lebih parahnya, lebih kuat. Malam itu Andre menangis sendirian. Dikelilingi kemewahan yang dulu ia banggakan, rumah besar, mobil mewah, lukisan mahal, tapi semuanya kini terasa kosong. Karena satu-satunya orang yang dulu ia remehkan, justru adalah orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya tanpa harus menyentuhnya, dan itulah balas dendam paling sempurna. Pagi itu matahari bersinar terik di atas kota Jakarta, tapi di dalam kantor pusat perusahaan milik Andre, udara terasa dingin, tegang, dan penuh kecemasan. Andre duduk membungkuk di kursi ruang direksi, tangan menggenggam erat laporan keuangan terakhir. Di hadapannya berdiri tim keuangan dan hukum. Wajah-wajah yang biasanya hormat kini lebih sering menghindari tatapan. "Saldo kas aktif tinggal 200 juta?" Andre bertanya. Suaranya seperti diseret dari tenggorokan yang mengering. Kepala keuangan mengangguk pelan. Itu pun setelah memotong biaya operasional hari ini. Kalau minggu depan investor tidak kembali, kita tidak bisa membayar gaji karyawan. Ruangan sunyi. Tak ada yang berani menyela. Tak ada yang ingin menambah tekanan. Beberapa bulan sebelumnya, angka-angka ini masih dipenuhi miliaran rupiah. Andre bangga dengan statusnya sebagai pengusaha muda sukses. Tapi sejak laporan anonim dikirim ke dua mitra besar dan juga bocor ke badan pemeriksa keuangan, kejatuhan mulai terjadi. Awalnya hanya bisikan, lalu penarikan dana, lalu pengunduran diri para mitra. Kini, bahkan kantor akuntan publik yang biasa mengurus laporan pajak enggan menandatangani laporan tahunannya. Andre berdiri dan berjalan ke jendela, menatap ke jalanan Jakarta yang sibuk. Matanya kosong. "Kita pernah di atas, sekarang diludahi seperti penipu kecil," gumamnya lirih. Di apartemen Kemang, Amira menutup laptopnya setelah selesai pertemuan daring dengan perwakilan sebuah konsorsium usaha perempuan di Asia Tenggara. Dalam 2 bulan sejak meninggalkan rumah, nama Amira menjadi magnet. Bukan hanya karena kasus rumah tangganya yang viral terselubung, tapi juga karena reputasinya yang cerdas dan santun dalam menghadapi badai. Ia baru saja menyelesaikan presentasi ide coaching untuk perempuan profesional dan istri pengusaha yang ingin mandiri secara finansial. Tawaran pendanaan awal sudah diajukan, 2,05 miliar dari investor asal Malaysia dan Singapura. "Ironis," gumamnya. "Uang yang dulu dia pamerkan, kini aku miliki dari jalanku sendiri." Amira menyalakan diffuser aromaterapi dan duduk di dekat balkon. Ia membuka pesan dari ibunya yang sedang tinggal bersama saudara di Jogja. Ibu mengabarkan sedang ikut kegiatan kelompok pengajian kecil, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, terdengar ceria. "Ibu sudah tenang di sini, Nak. Kamu jangan pikirin ibu terus. Ibu cuma minta kamu bahagia. Dan jangan biarkan harga dirimu diinjak lagi oleh siapapun." Amira menatap layar ponselnya dengan mata yang menghangat. "Terima kasih, Bu. Semoga beliau juga sedang belajar arti kehilangan." Dan benar saja, Andre sedang memetik hasil dari keputusannya sendiri. Setelah serangkaian kehilangan investor, Andre mendapat surat resmi dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak, yang menyatakan bahwa perusahaan miliknya sedang dalam proses pemeriksaan mendalam atas kemungkinan manipulasi data aset dan penggelapan pajak. Ia juga menerima surat dari bank pemberi kredit. Pinjaman atas nama perusahaan sebesar 4,7 miliar dalam status default. Karena sebagian aset yang digunakan sebagai jaminan adalah unit properti atas nama bersama, Amira secara hukum juga harus dilibatkan. Dan saat Andre menghubungi Amira untuk meminta bantuan menjelaskan pada bank, balasan Amira hanya satu kalimat, "Silakan hubungi pengacara saya." Andre mulai disingkirkan secara sosial. Grup-grup elit pengusaha yang dulu menyambutnya kini tak pernah mengundang lagi.
Bahkan komunitas golf yang dulu rutin ia hadiri mencoret namanya dari keanggotaan. Beberapa teman dekat perlahan menjauh, takut namanya ikut terseret dalam kasus Andre. Puncaknya datang ketika rumah mewah mereka, rumah yang selama ini jadi lambang keberhasilan Andre, disegel oleh pihak bank karena gagal bayar kredit pembelian. Asisten rumah tangga sudah pergi, sopir mundur, dan Andre harus pindah ke rumah kontrakan sederhana di daerah pinggiran. Untuk seorang pria yang tumbuh dengan keangkuhan sebagai pengendali, ini adalah kehancuran yang telanjang. Ia menghabiskan hari-hari dengan telepon genggam di tangan, mencoba menghubungi kenalan, investor lama, bahkan mantan dosen bisnisnya. Tak satu pun membalas serius. Sampai akhirnya ia kembali mengetik nama yang paling ia benci untuk dihubungi. Namun satu-satunya yang masih ia harapkan, Amira. Aku mohon kita ketemu, sekali saja. Aku ingin bicara, bukan soal uang, soal kita. Amira membacanya. Tak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela apartemen, mengingat ulang semua luka yang pernah ia pendam. Rasa malu, kehilangan kepercayaan, penghinaan terhadap ibunya. Setelah 10 menit ia mengetik, "Baik, kita bertemu, tapi jangan harap aku akan membalikan keadaan. Aku hanya ingin kau mendengar sesuatu yang harusnya sudah kau pahami sejak dulu." Hari pertemuan itu datang. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Kemang, tempat yang dulu sering mereka datangi saat masih pacaran. Andre datang dengan pakaian sederhana, wajah letih, tubuh agak kurus. Tak ada lagi jam tangan mewah, tak ada lagi aura pengusaha sukses. Yang ada hanya seorang pria yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Amira hadir dengan pakaian kasual, riasan minimalis, dan aura yang kuat, matang, berwibawa, dan damai. "Kamu berubah," kata Andre lirih. Amira tersenyum tipis. "Aku menemukan diriku yang sempat hilang waktu aku terlalu percaya padamu." Andre menunduk. "Aku tahu aku salah, sangat salah. Aku kehilangan segalanya, dan itu semua karena aku anggap kamu lemah. Padahal, kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan." Amira tidak menunjukkan emosi. Ia menatap Andre tenang. "Bukan kamu yang buat aku kuat, Andre, tapi luka. Dan terima kasih, karena kamu memberikannya padaku dengan sangat dalam." Andre menahan napas. Amira melanjutkan, "Kamu mungkin akan bangkit suatu hari nanti, tapi aku harap kamu bangkit sebagai manusia baru. Bukan sebagai pria yang merasa berhak menuduh, menghina, atau merendahkan orang lain." Andre mengangguk, mata berkaca-kaca. "Kalau aku diberi kesempatan..." Amira memotong. "Kesempatan itu sudah kamu pakai, dan kamu buang." Ia lalu berdiri, merapikan tasnya. "Selamat menjalani hidup, Andre. Aku tak ingin kamu menderita selamanya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah jadi milik seseorang yang tidak menghormati ibunya sendiri. Dan aku harap kamu juga belajar menghormati ibu orang lain, termasuk yang dulu kamu usir tanpa malu." Dengan langkah mantap, Amira meninggalkan Andre yang terduduk, hancur, dalam diam yang paling memekakkan. Di luar kafe, sinar matahari mulai hangat, dan Amira tahu, inilah pagi yang baru. Pagi di mana seorang wanita akhirnya merdeka dari luka. Waktu bergerak pelan bagi Andre. Sangat pelan. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Amira di kafe itu, hari-harinya terasa seperti barisan jam yang berjalan ke belakang. Semua yang dulu ia anggap miliknya perlahan menghilang, seperti debu ditiup angin. Kini, Andre tinggal di rumah kontrakan kecil di Ciledug. Dindingnya tipis, lantainya keramik retak-retak, dan suara motor di jalan raya nyaris tidak pernah berhenti. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini. Tapi sekarang, bahkan rumah seperti itu pun nyaris tak bisa ia bayar. Pekerjaannya? Tidak ada. Perusahaannya sudah tutup. Nama baiknya hancur. Ia sempat melamar ke beberapa perusahaan konsultan, tapi semua menolak begitu membaca namanya. Isu penggelapan pajak, reputasi buruk, bahkan rumor soal kekerasan emosional terhadap istri, semuanya telah beredar luas. Andre menatap meja makan kecil yang kosong. Di depannya hanya ada sebungkus nasi padang dingin yang ia beli pagi tadi.
sengaja disimpan untuk makan malam. Di atas dinding, kalender yang sudah kotor menunjukkan bulan September. Sudah 6 bulan sejak Amira meninggalkannya. Dan selama itu pula, Andre hidup dalam keheningan. Bukan karena tak ada suara, tapi karena semua orang memilih diam saat ia bicara. Sementara itu, kehidupan Amira berjalan ke arah sebaliknya. Sejak resmi mendirikan startupnya, Aruna Women Rise, sebuah platform edukasi dan pemberdayaan perempuan profesional, Amira menerima banyak undangan untuk bicara di forum-forum penting, dari seminar universitas, televisi nasional, hingga komunitas pengusaha wanita Asia. Dia tidak pernah menyebut nama Andre secara langsung, tapi kisah hidupnya telah menjadi inspirasi. Banyak istri pengusaha, wanita karier, dan bahkan ibu rumah tangga biasa menulis surat padanya. Mengaku berani mengambil keputusan besar setelah melihat langkah Amira. Amira tak pernah membalas satupun dari surat Andre yang dikirim via email dan kurir pribadi. Ia juga menolak setiap panggilan telepon dari Andre yang sempat memakai nomor baru untuk mengelabui. Namun di malam-malam sepi, Amira tak memungkiri. Ia sempat menangis. Bukan karena rindu, tapi karena luka yang terlalu dalam memang tak bisa hilang meski hidup terus berjalan. Kadang, ia menatap langit-langit apartemennya sambil menggenggam foto dirinya bersama Bu Sumarni. Ia tahu, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk sang ibu, satu-satunya orang yang dulu berdiri membela saat semua orang memilih menghakimi. Suatu hari di bulan Oktober, Andre mendapat undangan. Bukan undangan resmi, hanya secarik brosur seminar yang dikirim ke alamat email lamanya. Di sana tertulis, Konferensi Nasional Perempuan and Bisnis, Jakarta, 10 Oktober, panel utama, Amira R. Sodibyo, pendiri Aruna Women Rise. Andre membacanya berulang kali. Rasanya seperti dihantam palu godam. Ia, yang dulu memandang Amira sekadar istri yang tinggal di rumah, kini melihat namanya tercetak besar dalam acara nasional, disandingkan dengan nama-nama menteri dan CEO perusahaan multinasional. Ia datang ke acara itu, bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai pengunjung umum yang membeli tiket sendiri. Ia duduk di baris belakang, menunduk sepanjang waktu, menyembunyikan wajah dengan masker dan topi. Dan saat Amira naik ke panggung, Andre tak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kesempatan untuk menjadi pria yang layak berdiri di samping perempuan itu. Amira tampil anggun dan percaya diri. Dalam pidatonya, ia menyampaikan, banyak wanita berpikir bahwa diam adalah bentuk kelemahan.
Padahal diam bisa menjadi ruang untuk merenung, merancang, dan bangkit. Saya tidak membalas dendam kepada siapapun. Saya hanya berhenti mengizinkan orang yang menyakiti saya untuk tetap memiliki kendali atas hidup saya. Tepuk tangan menggema. Andre menggertakkan gigi. Kalimat itu tidak hanya menusuk, tapi menampar. Beberapa minggu kemudian, Andre kembali mencoba menghubungi Amira. Kali ini ia mengirim surat, ditulis tangan, dikirim ke kantor Aruna. Isinya panjang, penuh permohonan maaf dan penyesalan. Aku tidak berharap kau kembali. Tapi aku ingin kau tahu, aku menjalani hidup seperti mayat hidup. Semuanya gelap. Jika saja waktu bisa diputar. Surat itu sampai. Tapi Amira hanya membaca sekilas sebelum menyimpannya di dalam laci. Tidak ada emosi di wajahnya. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri, "Kamu terlambat, Andre." Bahkan Tuhan tidak selalu memberi kesempatan kedua untuk kesombongan. Waktu terus berjalan. Andre kini bekerja sebagai tenaga freelance keuangan untuk toko-toko kecil dan UMKM. Pendapatannya pas-pasan, tapi cukup untuk hidup. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering menghabiskan waktu di masjid, dan banyak merenung. Suatu malam saat ia pulang dari kerja lembur, ia lewat di depan billboard besar di Jalan Protokol Jakarta. Di sana terpampang wajah Amira dengan tulisan, "Perempuan Bangkit, Indonesia Kuat, Amira Ersoidibio, pemenang Asia Women Leadership Award 2026. Andre berhenti, berdiri lama di pinggir jalan, menatap wajah wanita yang dulu tidur di sisinya setiap malam. Wajah yang dulu ia abaikan. Sekarang mengisi layar kota. Ia tersenyum pahit. "Kamu menang, Mir," gumamnya. "Dan aku akan hidup dengan ini selamanya." Dan begitulah akhir dari seorang pria yang pernah mengira cinta bisa dikalahkan oleh ego, dan kemenangan seorang wanita yang tak memilih membalas dengan kekerasan, tapi dengan keheningan yang bermakna. Pendamaian tak pernah datang, karena tak semua luka bisa disembuhkan. Kadang, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima bahwa kita sudah kalah. Dan itu pun adalah pelajaran. Setelah memperoleh penghargaan bergengsi sebagai salah satu perempuan berpengaruh di Asia, Amira benar-benar menjadi sosok yang sulit dilupakan di dunia bisnis dan sosial. Perempuan yang dulu hanya diam dan menanggung luka kini berdiri di puncak dunia yang baru, penuh kepercayaan diri dan kekuatan. Setiap langkahnya kini diikuti ribuan mata dan dijadikan inspirasi. Namun, di balik semua kemilauan itu, Amira tetaplah wanita sederhana yang tak pernah lupa dari mana ia berasal dan apa yang pernah ia lalui. Ia masih sering mengunjungi Bu Sumarni di Jogja, membawa buah tangan dan cerita tentang perempuan-perempuan yang dibantunya untuk bangkit. Di kantor pusat Aruna Women Rise di bilangan SCBD Jakarta, Amira sedang memimpin rapat besar dengan timnya. Ruangan penuh dengan energi positif dan semangat tinggi. Mereka sedang merancang program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan di daerah terpencil. Kita harus pastikan bahwa setiap perempuan yang ikut program ini tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga pendampingan jangka panjang, ujar Amira dengan suara tegas namun penuh perhatian. Kita bukan hanya ingin membantu mereka mandiri secara ekonomi, tapi juga membangun kepercayaan diri yang selama ini hilang. Timnya mengangguk setuju. Amira tahu betul bahwa perjuangan yang sedang mereka lakukan adalah pekerjaan besar yang memerlukan ketulusan dan kesabaran. Ia ingin hasilnya bukan hanya angka di laporan, tapi perubahan nyata di lapangan. Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang jauh dari gemerlap pusat bisnis, Andre menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Rumah kontrakannya semakin kecil, dan penghasilannya dari freelance keuangan hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya transportasi. Andre sering duduk termenung di teras rumahnya, memandang langit yang sama-sama dulu ia pandang bersama Amira. Namun, kini matanya menyimpan penyesalan dan keheningan yang dalam. Ia menyadari bahwa keangkuhan dan ketidakpercayaannya pada Amira telah menjadi penyebab kehancuran dirinya sendiri. Kenapa dulu aku tidak bisa melihat betapa berharganya dia? Pikirnya dengan getir. Ia sudah berusaha membangun kembali hidupnya, tapi bayang-bayang masa lalu selalu menghantui. Teman-teman lama yang dulu dekat kini menjauh, dan keluarga besar pun hanya memberi sedikit perhatian. Andre merasa sendirian, lebih dari sebelumnya,
Suatu sore, saat sedang berjalan pulang dari sebuah toko kelontong kecil, Andre bertemu dengan seorang wanita muda yang tengah menangis di pinggir jalan. Wanita itu tampak putus asa dan bingung, mengenakan pakaian yang lusuh dan membawa beberapa kantong plastik berisi barang-barang seadanya. Tanpa ragu, Andre mendekati wanita itu dan bertanya, "Kamu kenapa, Nak? Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menatap Andre dengan mata sembab dan menjelaskan bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan dan tidak tahu harus kemana. Andre teringat masa lalu ketika ia merasa hilang dan tak berdaya. Hatinya tergerak untuk membantu. "Ayo ikut saya. Saya punya kenalan yang bisa membantu kamu cari pekerjaan," ujarnya dengan suara lembut yang jarang keluar darinya. Wanita itu mengangguk dengan harapan. Hari-hari berikutnya, Andre mulai bertransformasi dari sosok yang penuh penyesalan menjadi pria yang berusaha menjadi pribadi lebih baik. Ia aktif membantu orang-orang yang membutuhkan, mulai dari tetangga sekitar hingga kenalan baru yang bertemu di jalan. Meski hidupnya belum membaik secara materi, hati dan jiwanya mulai menemukan kedamaian. Ia belajar menghargai orang lain, bukan dari posisi atau kekayaan, tapi dari rasa empati dan ketulusan. Sementara itu, Amira sibuk mengembangkan sayap Aruna Women Rise. Program pelatihan mereka mulai menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti Flores, Lombok, dan beberapa desa di Sulawesi. Amira sering terbang ke sana, bertemu langsung dengan para peserta, mendengar cerita perjuangan mereka, dan memberikan motivasi. Dalam sebuah kesempatan, Amira berbicara di depan ratusan perempuan desa yang berkumpul di balai desa. "Kita mungkin berasal dari latar belakang berbeda, tapi kita punya satu tujuan sama, bangkit dan menjadi lebih baik. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan atau menghinamu. Kamu berharga dan punya hak untuk bermimpi," ucap Amira dengan mata berbinar. Para perempuan itu memberikan tepuk tangan meriah, air mata haru mengalir di beberapa wajah. Meski begitu, bayangan Andre masih menghantui sebagian kecil hati Amira. Ia tahu, pernah ada masa ketika dia menyerah pada luka dan kecewa, tapi kini ia sudah berbeda. Ia memutuskan untuk tidak membuka kembali bab lama yang penuh luka itu, karena ia percaya bahwa seseorang yang benar-benar menyesal akan menunjukkan perubahan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Pada suatu malam yang sunyi, Amira duduk di balkon apartemennya sambil memandang bintang-bintang di langit Jakarta. Ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Pesan itu singkat. "Aku sedang berubah, Mir. Aku ingin kita bertemu lagi, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai dua insan yang pernah terluka dan mungkin bisa sembuh bersama." Amira menatap pesan itu lama, lalu mengetik balasan dengan tenang. "Aku hargai niatmu, Andre, tapi aku memilih jalanku sendiri sekarang. Kita punya masa lalu yang tak mudah untuk dilupakan. Aku harap kamu menemukan kedamaian dan kebahagiaanmu tanpa aku." Setelah mengirim pesan itu, Amira menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Ia tahu keputusan itu adalah yang terbaik. Ada hal yang harus dilepaskan agar bisa melangkah lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, Amira mendapat kabar dari seorang sahabat dekat bahwa Andre mulai aktif di komunitas sosial yang sama dengan dirinya, bekerja sukarela membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ini memberi Amira sedikit harapan bahwa mungkin suatu hari Andre benar-benar akan menjadi pria yang baru. Namun Amira sudah memilih fokus pada hidupnya. Ia menatap masa depan dengan penuh semangat, tanpa menoleh ke belakang. Karena baginya, langkah yang tidak lagi menoleh adalah langkah menuju kebebasan sejati. Musim hujan turun dengan derasnya di Jakarta malam itu. Tetesan air yang mengalir di kaca jendela apartemen Amira seakan melambangkan segala duka dan air mata yang pernah ia tahan selama bertahun-tahun. Namun, berbeda dengan dulu, kini Amira menatap keluar jendela dengan mata yang tenang dan hati yang penuh harapan. Sejak terakhir kali ia bertemu dengan Andre dan menolak kesempatan untuk berdamai, Amira benar-benar memilih fokus pada dirinya sendiri dan mimpinya. Waktu yang dulu terbuang untuk meratapi masa lalu, kini digunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi proses penyembuhan luka batin itu bukanlah hal mudah. Setiap kali ia berada sendirian, bayangan pengkhianatan dan penghinaan masih datang mengusik.
Namun Amira sadar bahwa menghindari rasa sakit hanya membuatnya semakin dalam terperangkap. Ia mulai aktif mengikuti sesi konseling dan terapi kelompok untuk perempuan korban kekerasan emosional dan psikologis. Di ruang konseling yang sederhana, Amira bertemu dengan perempuan-perempuan yang memiliki cerita yang tidak jauh berbeda. Mereka saling berbagi duka, luka, dan perjuangan. Suasana itu menjadi tempat pengobatan hati yang paling ampuh. Salah satu terapis, seorang psikolog berpengalaman bernama Ibu Ratna, berkata suatu kali, "Amira, luka itu seperti pohon yang tumbuh akar dalam tanah. Kau tidak bisa memaksakan akar itu hilang, tapi kau bisa memilih untuk menyirami pohon itu dengan kasih sayang pada diri sendiri, hingga akhirnya pohon itu tumbuh kuat dan berbuah." Kata-kata itu melekat kuat di hati Amira. Ia belajar memberi maaf pada dirinya sendiri, karena dulu terlalu memedulikan orang lain yang menyakitinya. Ia belajar mencintai dirinya apa adanya, bukan karena pujian atau penilaian orang lain. Sementara itu, Andre menjalani transformasi yang tak kalah berat. Setelah terjun ke komunitas sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan, ia mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari perubahan yang nyata. Setiap hari, ia bekerja tanpa bayaran, membantu memfasilitasi pelatihan, mendampingi perempuan korban yang trauma, dan memberikan dorongan moral. Aktivitas ini membuatnya sadar bahwa uang dan status bukanlah segalanya dalam hidup. Namun, di tengah proses itu, Andre juga menghadapi pergolakan batin yang besar. Ia harus menerima kenyataan bahwa kesalahan dan egonya dulu telah membuatnya kehilangan cinta dan kepercayaan Amira. Ia pun berjuang menebus kesalahan itu dengan cara yang sederhana, menjadi manusia yang lebih baik. Di suatu malam, saat duduk di bangku taman kecil dekat rumah kontrakannya, Andre menulis di buku hariannya, "Aku belajar bahwa penyesalan tidak cukup. Aku harus berubah, bukan hanya demi Amira, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku tidak mau menjadi pria yang sama lagi." Di sisi lain, Aruna Women Rise mulai mendapatkan perhatian luas. Amira bersama timnya berhasil meluncurkan program baru yang menggabungkan pelatihan kewirausahaan dengan pendampingan psikologis. Mereka ingin memastikan bahwa perempuan yang mereka bantu tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga mental. Dalam sebuah pertemuan dengan para investor, Amira menjelaskan visi mereka dengan penuh semangat. "Kami ingin membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang holistik. Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal perubahan sosial yang berkelanjutan." Para investor mengangguk dan memberikan dukungan penuh. Kepercayaan ini menjadi energi baru bagi Amira untuk terus maju. Di suatu sore, Amira menerima undangan dari sebuah stasiun televisi nasional untuk wawancara eksklusif. Di studio, ketika pembawa acara bertanya tentang perjalanan hidupnya, Amira dengan tenang menceritakan kisahnya tanpa menyinggung nama Andre secara langsung. "Aku percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tapi aku juga percaya bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam diri sendiri. Aku memilih untuk tidak menoleh ke belakang, tapi fokus pada hari ini dan masa depan," ujar Amira sambil tersenyum hangat. Wawancara itu mendapat sambutan hangat dari publik. Banyak perempuan muda yang merasa termotivasi dan mulai menghubungi Aruna Women Rise untuk bergabung. Sementara itu, kehidupan Andre semakin mapan dari sisi batin. Ia sudah mulai kembali menabung dan bahkan berencana mengambil pelatihan singkat untuk menjadi konsultan keuangan kecil-kecilan bagi UMKM di daerahnya.
Meski lambat, langkahnya sudah menuju ke arah yang benar. Suatu hari, ketika sedang membantu salah satu klien perempuan yang sedang membuka warung kecil, Andre mendapat telepon dari seorang teman lama. "Kamu sudah berubah, Andre. Aku lihat kamu sudah mulai berbuat baik. Aku yakin kamu bisa bangkit," kata teman itu dengan suara penuh semangat. Andre mengangguk di telepon, merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang materi semata, tapi tentang rasa damai di hati. Waktu terus berjalan. Amira dan Andre, masing-masing dengan luka dan pelajaran hidupnya, mulai membangun hidup baru yang berbeda. Namun keduanya sama-sama belajar tumbuh dari luka. Mereka tidak lagi menjadi dua manusia yang saling menyakiti, tapi dua jiwa yang pernah terluka dan kini berusaha menyembuhkan diri masing-masing. Meski jalan mereka mungkin tidak lagi bersinggungan seperti dulu, namun keduanya tahu bahwa luka dan kesalahan adalah bagian dari proses menjadi manusia yang lebih baik. Dan dari luka itu, keduanya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tegar, dan siap menghadapi dunia yang penuh tantangan. Udara pagi itu terasa segar dan cerah, seolah memberi sinyal bahwa hari ini bukanlah hari biasa. Di sebuah taman kota yang rindang di Jakarta Selatan, Amira duduk sendirian di bangku kayu, menikmati sejuknya angin sambil membuka buku catatan kecilnya. Ia menuliskan beberapa ide untuk program pelatihan baru yang ingin ia kembangkan. Sejenak ia berhenti menulis, dan matanya menatap langit biru dengan awan putih tipis yang berarak pelan. Di balik kesibukannya membangun masa depan, Amira masih punya ruang untuk merenung tentang perjalanan hidupnya, tentang segala luka, kegagalan, dan pelajaran yang diperolehnya. Di sudut lain taman itu, Andre juga berjalan pelan, memegang secangkir kopi panas. Ia menghirup aromanya dalam-dalam dan tersenyum tipis. Kehidupannya kini jauh berbeda dari masa lalu yang penuh penderitaan. Ia sudah menemukan ritme baru, bangun pagi, bekerja di komunitas sosial, mengelola keuangan klien kecil, dan meluangkan waktu untuk refleksi diri. Saat tak sengaja mereka bertemu di ujung jalan setapak, keduanya saling menatap dengan tatapan berbeda dari dulu. Ada keheningan yang terasa hangat, bukan dingin seperti masa lalu. "Amira," suara Andre pelan, hampir ragu. Amira menoleh, melihat pria yang pernah menjadi suaminya itu dengan wajah tanpa ekspresi berlebihan, namun penuh ketegasan. "Hai Andre," jawabnya singkat. Keduanya duduk di bangku taman yang bersebelahan, suasana sunyi menyelimuti. Tidak ada kata-kata menghakimi. Tidak ada tuduhan lama yang muncul. Hanya kejujuran yang tersisa. "Aku ingin minta maaf atas semua yang terjadi dulu," kata Andre dengan suara berat. "Aku salah besar, dan aku tahu aku telah melukaimu." Amira mengangguk perlahan. "Aku juga bukan orang yang sempurna, tapi aku percaya kita masing-masing sudah belajar dari masa lalu." Andre menatap matanya dalam-dalam. "Aku ingin hidupku berubah, bukan hanya untukku tapi untuk orang-orang yang aku sayangi, termasuk kamu." Mereka berbicara panjang tentang harapan, penyesalan, dan impian. Tidak ada lagi kata dendam atau kebencian. Hanya dua manusia yang saling menghargai dan menerima bahwa masa lalu adalah guru terbaik. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah menjadi lebih dewasa. Bukan kembali seperti dulu, tapi sebuah pengertian baru yang membuat keduanya lebih kuat. Amira tetap fokus pada Aruna Women Rise, mengembangkan program pemberdayaan perempuan yang semakin luas jangkauannya. Sedangkan Andre, dengan penuh semangat, mengembangkan diri sebagai konsultan keuangan sosial, membantu banyak pelaku usaha kecil bangkit dari keterpurukan. Suatu malam, dalam sebuah seminar di hadapan ratusan peserta, Amira berdiri di panggung dan berkata, "Kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Kita akan jatuh, terluka, dan kehilangan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari setiap luka itu. Aku ingin mengajak kalian semua untuk menjadi pribadi yang tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di sudut belakang, Andre tersenyum bangga. Ia tahu, itu adalah suara dari hati seorang wanita yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Amira menerima penghargaan dari pemerintah sebagai tokoh pemberdayaan perempuan nasional. Andre hadir sebagai tamu undangan, kali ini bukan sebagai pria yang terluka,
tapi sebagai sosok yang bangkit dan bertanggung jawab. Di tengah acara, Andre mendekati Amira dan menyerahkan sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana. Ia berkata, "Ini bukan untuk kembali seperti dulu, tapi sebagai simbol baru, pengampunan dan persahabatan." Amira menerima cincin itu dengan senyuman hangat. "Terima kasih, Andre. Ini adalah pelajaran terakhir yang sangat berharga bagiku." Malam itu, di luar gedung, mereka berdiri berdampingan menatap bintang. Tidak ada janji palsu, hanya kesadaran bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menulis bab baru dengan tinta keikhlasan. Dan dari luka, mereka tumbuh menjadi manusia yang lebih baik, lebih dewasa, dan siap menghadapi dunia dengan hati yang lapang. Setelah pertemuan mereka di taman, Amira dan Andre menemukan bentuk hubungan baru yang tak lagi didasari oleh ikatan masa lalu. Mereka berdua menyadari bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai ekspektasi, tapi bisa tetap berarti ketika dijalani dengan kesadaran dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Di pagi yang cerah, di sebuah aula besar yang dipenuhi cahaya matahari, Amira sedang bersiap-siap menyambut peserta pelatihan kewirausahaan. Ini adalah gelombang ketiga dari program mereka yang semakin berkembang dan menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. Sambil berjalan dari satu meja ke meja lain, Amira memperhatikan semangat para peserta. Mereka datang dari berbagai latar belakang, dari ibu rumah tangga hingga remaja yang ingin mengubah nasib keluarga mereka. Amira tahu betul betapa besar harapan mereka. Ini bukan hanya tentang belajar membuat produk atau berjualan, Amira berkata di depan kelas dengan penuh semangat, tapi tentang membangun kepercayaan diri dan mengubah mindset bahwa kalian bisa dan pantas untuk sukses. Para peserta mendengarkan dengan penuh antusias. Ada yang mencatat dengan serius. Ada yang menatap Amira dengan mata berbinar penuh harapan. Sementara itu, Andre sibuk mempersiapkan workshop kecil di gedung yang sama. Dengan latar belakang pengalaman sebagai konsultan keuangan, ia membantu para pelaku usaha mikro dan kecil belajar mengelola keuangan mereka agar bisnis yang mereka jalankan dapat bertahan dan berkembang. Di sela-sela workshop, Andre melihat Amira dari kejauhan. Mereka bertukar senyum singkat yang hangat, tanpa kata-kata. Mereka sudah memahami batas-batas baru yang mereka buat, batasan antara masa lalu dan masa depan, antara kenangan dan harapan. Beberapa bulan berjalan, Aruna Women Rise dan komunitas keuangan Andre mulai berkolaborasi secara resmi. Mereka membuat program terpadu yang tidak hanya membantu perempuan dari sisi keterampilan dan ekonomi, tapi juga memberikan pendampingan psikologis dan pembinaan mental. Di sebuah pertemuan bersama, Amira berbicara, "Kita ingin menyulam masa depan, bukan hanya untuk diri